Ya, saya secara pribadi sebagai koordinator divisi hukum dan teman-teman di staf divisi hukum Humas dan Data Informasi ini memang kompak ya. Emang hanya ada di bawah Provinsi Jawa Barat? Hanya ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ya. Bonsai itu sebetulnya manajemen. Bonsai itu adalah organisasi, bonsai itu adalah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, saya Azmi. Pada kali ini kita bertemu lagi di acara Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Di sesi ini, sesi yang kelima, kita kedatangan tamu spesial tentunya ya. Siapakah gerangan? Beliau adalah yang mengampu atau yang bertanggung jawab pada program kita, program Optimis. Mari kita sapa bersama Kang Wawan Kurniawan MAG. Sehat Pak? Siap. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung. Pak Kordif. Siap. Alhamdulillah kali ini kita bisa wawancara dan ada dalam sesi Optimis ya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di podcast Optimis ya. Alhamdulillah. Meskipun memang ada sedikit noise gitu ya, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa terus memberikan sajian yang informatif kepada masyarakat Kota Bandung tentunya ya. Siap. Oke. Baik Pak Kordif, banyak yang bertanya-tanya mungkin ya tentang kepemimpinan di Bawaslu Kota Bandung ini, yang tentu diantaranya itu adalah diampu oleh Pak Kordif. Nah, Pak Kordif, kenapa sih Pak Kordif ini tertarik gitu ya untuk bisa gabung ke Bawaslu? Padahal kan sebelumnya Pak Kordif itu adalah ASN ya, atau sebagai seorang pendidik tentunya di sini. Menarik sekiranya kalau misalnya kita elaborasi lebih lanjut kepada publik gitu ya. Kenapa Pak Kordif bisa tertarik masuk ke dunia praktisi pengawasan pemilu gitu? Silakan Pak Kordif, mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Awalnya saya dulu waktu mengajar ya, tentunya mengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung ini. Saya diajak teman saya untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dulu itu. Awalnya saya diminta untuk jadi bendahara. Oke, jadi Pak Kordif itu berjenjang ya? Ya, jadi bendahara Panwascam waktu itu. Dan setelah 3 bulan kemudian kepala kesekretariatan Panwascamnya itu mengundurkan diri dan menunjuk saya untuk menghandle kepala sekretariat Panwascam Kecamatan Cibiru. Nah, waktu itu saya koordinasi dengan Bapak Camat tentunya harus mengetahui dan disetujui dengan Ketua Panwascam, dan akhirnya saya dilantik untuk diperbolehkan untuk menjadi Kasek di Kecamatan Cibiru. Itu berlanjut sampai selesai pemilihan umum di 2014 kalau nggak salah itu. 2014. Ya. Kemudian lanjut lagi ya Pak Kordif. Waktu di pilkada itu saya ikut tes itu untuk menjadi salah satu komisioner Panwas Kecamatan Cibiru waktu itu, dan ya alhamdulillah terpilih juga sebagai ketua Panwas Kecamatan Cibiru. Dan menjelang 2018 akhir ya, di bulan Juni bulan Juli itu ada rekrutmen Bawaslu Kota Bandung. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang pertama kali dianggap permanen itu di tahun 2018, dan saya coba ikut juga lah untuk daftar, untuk tes, dan ya alhamdulillah lolos juga sampai dilantiknya gitu Bang Azmi. Oke, jadi sebetulnya Pak Kordif ini sempat sebagai sekretariat ya, kemudian masuk sebagai anggota Panwas kecamatan gitu ya, dan juga langsung masuk
ke tingkat Kota Bandung ya, di Bawaslu Kota Bandung. Di mana mungkin saat itu pertama kali Badan Ad Hoc Panwaslu Kota Bandung menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung mungkin ya Pak. Apa sih Pak perbedaan atau kesan Bapak ketika Bapak menjabat sebagai sekretariat di penyelenggara pengawasan gitu ya, pengawasan pemilu, dan juga sebagai praktisi pengambil kebijakan di pengawasan pemilu gitu. Apa sebetulnya perbedaannya? Memang cukup signifikan ya perbedaannya ketika saya menjadi jajaran kesekretariatan, khususnya menjadi kepala kesekretariatan, itu saya harus berpikir bagaimana mensupport para komisioner itu untuk menjalankan tugas kepemiluannya. Jadi apa fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh saya selaku kepala kesekretariatan itu harus support terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan atau komisioner. Jadi jangan sampai komisioner itu terhambat kinerjanya karena sekretariat. Betul sekali itu Bang Ajmi. Nah, jadi berpikirnya begitu. Berbeda ketika saya jadi panwasam. Pokoknya kalau saya jadi panwasam berpikirnya kebijakan kan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ambil. Nah persoalan kebutuhannya sudah ada kepala sekretariatan gitu. Nah menarik sekali Kang Wawan, Pak Kordif nih. Ketika Bapak ini menjabat sebagai koordinator sekretariat gitu ya di Panwascam, kemudian menjadi Panwascamnya sendiri bahkan sebagai ketua ya Pak Kordif ya. Kemudian ketua. Sekarang sebagai koordinator divisi di Bawaslu Kota Bandung. Apa sih sebetulnya pengalaman yang menarik gitu selama Bapak berproses sebagai pengawas pemilu? Ya. Banyak sekali ya, sebetulnya banyak sekali yang saya dapatkan, yang saya ambil dari saya sebagai komisioner Bawaslu Kota Bandung ya. Dari mulai saya kepala sekretariatan, lalu jadi komisioner di tingkat Panwas Kecamatan, dan sekarang di Bawaslu Kota Bandung. Ini ada hal yang secara praksis saya mengalami kegiatan kepemiluan. Berbeda ketika saya di ranah kampus ya, ranah teori yang itu hanya sekedar bagaimana kita menteorisasi pemilu, demokrasi, sepak terjang politik, itu hanya sebatas wacana kan gitu. Tapi ketika menjadi salah satu bagian dari Bawaslu Kota Bandung ini, saya bisa menatap langsung dengan mata kepala sendiri, lalu merasakan langsung apa yang terjadi kan gitu. Jadi ada beberapa perbedaan ya, walaupun tidak terlalu signifikan sebetulnya, tapi ada beberapa perbedaan antara teori dan praktek di lapangan tentang kepemiluan dan tentang demokrasi ini Bang Ajmi. Oke. Selain itu mungkin Bapak mendapatkan sahabat ya Pak ya? Sangat banyak sekali ya. Baik, sahabat Bawaslu, mungkin di Kota Bandung ini ada hal yang menarik gitu, di mana Pak Kordif ini bersahabat dengan Bapak Kiai Mahali yang sebelumnya mengunjungi podcast kita juga ya Pak. Iya betul, beliau tuh luar biasa pokoknya, Kiai yang super sekali. Dan mungkin sama jenjangnya juga Pak ya, dari Panwascam kemudian ke Bawaslu Kota Bandung. Iya. Ya beliau itu mungkin ada hal yang sama ya, satu perjalanan mungkin, sehingga saya dengan beliau itu sangat erat sekali. Ini perlu diketahui oleh publik juga ya. Ada 5 komisioner di Kota Bandung, tapi kenapa sih saya kelihatannya lebih dekat dengan Pak Kiai Mahali kan gitu. Persoalannya gini, waktu saya jadi ketua Panwas Kecamatan Cibiru, beliau juga jadi ketua Panwas Kecamatan Panyilekan dan Cibiru itu satu kultur ya, satu kultur yang ya sangat kami rasakan kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, setelah tes dilantik kami berdua kan. Nah yang paling penting ini yang perlu publik ketahui, kenapa sampai erat begitu? Waktu kantor di Leo nih, di Jalan Leo ya, di situ saya disatukan satu kantor, satu kursi
Ya otomatis kan tiap hari itu pasti ketemu. Nah di situ semakin tahu, semakin erat, semakin terjalin emosi karena berangkat juga dari Panwascam. Sementara yang lain kan atasan saya itu Pak Jaki, Pak Peredi, Bu Parhatun itu atasan saya, atasan Pak Kiai juga kan. Nah, saya masuk di kantor Leo, satu kantor, satu kursi, jadi sering komunikasi, sering ngobrol, ya disitulah mungkin emosi terjalin cukup kuat gitu Bang Ajmi. Selain itu juga mungkin karena dalam konteks tupoksi ya, Pak ya. Karena kita dari hukum Humas Datin itu harus memberikan rekomendasi kajian untuk penanganan pelanggaran mungkin ya Pak ya. Betul. Nah di sana waktu ya masih tetap di Leo juga kan, ketika Pak Kiai menangani banyak pelanggaran-pelanggaran, tentunya ya kami ya di Divisi Humas Hukum dan Datin ini tentunya harus mensupport kan tentang bagaimana isu-isu hukumnya kan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya di situ cukup intens dan makin menguatkan, makin mempererat hubungan kerja, hubungan emosional, dan ya tentunya kinerja-kinerja yang dibangun oleh saya dan Pak Kiai Mahali itu makin terjalin lagi, makin erat lagi. Baik sahabat Bawaslu, kita sudah mengetahui nih terkait dengan bagaimana perjalanan karir dari Pak Kordif ini dari konteks pengawasan pemilu ya. Kemudian kita juga udah bedah dapurnya Bawaslu kalau Pak Kordif itu bersahabat erat dari sama Pak Kiai Mahali dari semenjak menjadi Panwascam ya Pak ya. Sebenarnya dari Panwascam. Rasanya kurang lengkap kalau misalkan kita kurang mengenal lebih dekat Pak Kordif itu sebenarnya siapa sih selain beliau ini backgroundnya sebagai ASN gitu ya. Nah teman-teman mungkin dapat mengetahui kalau Pak Kordif ini punya satu hobi yang unik gitu. Barangkali saya agak sungkan bercerita. Silakan saja, bebas ya. Mau diketahui lebih dalam lagi lebih bagus gitu. Dosen bonsai. YouTuber. Baik Pak Kordif, kenapa tertarik untuk membuat seni dari tanaman Pak Kordif? Mungkin bisa diperjelas gitu. Nah ini sebetulnya yang bikin unik seseorang ya sebetulnya gitu ya. Jadi ada nilai seni yang sebetulnya tertanam dalam diri saya gitu ya. Tertanam dalam diri saya yang memang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Itu awalnya. Persoalan seninya itu mengarah ke musik, ke olah vokal atau ke jenis-jenis seni yang lain itu mungkin masing-masing punya jalurnya. Iya, punya jalurnya tersendiri gitu kan. Okay. Dan ini berhubungan sekali sebetulnya dengan dunia organisasi, dengan dunia politik seni itu kan. Nah, mungkin di situ jadi titik sambung antara seni saya dari seni bonsai ya, khususnya saya. Bonsai itu adalah pohon jenis pohon yang besar di hutan tapi di miniatur ya, dikecilkan, ditanam di dalam pot. Itu seninya ya, bonsai itu. Nah ini berhubungan dengan organisasi, dengan politik, karena seni itu kan banyak orang yang mengatakan bahwa politik itu adalah seni, bahwa organisasi itu adalah seni. Nah mungkin disitulah ada titik sambung antara seni dan organisasi gitu mungkin. Mungkin khususnya lebih kepada seni kesabaran, seni dalam mengelola organisasi ya Pak Kordif ya. Betul. Ini diaktualisasikan gitu ya dari merangkai tanaman kemudian jadi merangkai organisasi. Betul. Ini kalau saya ceritakan tentang seni bonsai khususnya ini bisa panjang ini. Tapi saya persempit ya. Gini. Ada filosofi yang sangat erat sekali dari bonsai itu. Boleh ya? Gini. Jadi bonsai itu sebetulnya manajemen. Bonsai itu adalah organisasi, bonsai itu adalah politik. Ya. Saya perjelas kenapa saya katakan bahwa bonsai itu adalah organisasi. Jadi bagaimana kita mengorganize cabang-cabang pohon itu biar si cabang ini bisa mengarah ke sebelah sini. Yang cabang ini bisa mengarah ke sebelah sini. Ranting ini bisa mengarah ke bawah misalnya, ranting ini bisa mengarah ke atas. Ini kan organize. Bagaimana kita mengorganize
cabang ranting pohon itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu kan. Nah, lalu dari bonsai juga, bonsai itu politik, betul. Sebab kalau bonsai itu kita tidak siasati, misalkan ada cabang ini yang mengganggu nih secara seni, mengganggu estetika, kita arahkan pakai kawat kan. Nah itu politik kan, itu siasat bagaimana kita mengarahkan cabang itu ke arah yang tepat. Nah itu kan politiknya dari sebuah ilustrasi bonsai gitu. Dan bonsai sebagai seni tentunya adalah satu kesatuan yang utuh kan. Bagaimana satu pohon bisa kita pandang nikmat, kita pandang keseluruhannya menjadi nilai estetik yang utuh. Maka organisasi ataupun politik dan seni itu ending akhirnya adalah bagaimana menjadi satu kesatuan yang terorganisir, indah, sauyunan kan gitu, kompak. Nah itulah yang dibutuhkan oleh kita sebagai organisatoris, yang saya ambil dari filosofi bonsai, bagaimana menjadikan organisasi politik ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan estetik tentunya. Luar biasa sekali ya, filosofinya itu ternyata memang bisa diaktualisasikan dalam organisasi yang real gitu. Baik, sahabat Bawaslu, tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Kardif yang sangat fasih tentunya dalam menjelaskan bonsai gitu ya. Selain beliau pakar dari konteks keilmuannya di kampus gitu ya, beliau juga pakar juga dalam konteks bonsai gitu ya. Bahkan beliau punya akun sendiri yang bernama Dosen Bonsai. Kalau misalkan para sahabat Bawaslu ingin mengetahui bagaimana membuat sebuah pohon ya, sebuah pohon bonsai itu bisa dilihatlah di YouTube saya. Boleh disebutkan ya akunnya? Akunnya Dosen Bonsai. Itu bisa melihat bagaimana saya membuat bonsai dari titik nol sampai matang dan sampai siap kontes. Oke. Terima kasih Pak Kardif, ini merupakan informasi yang mungkin bisa buat sobat Bawaslu yang bingung mencari hobi gitu ya, bisa diikuti perkembangannya hobi Pak Kardif gitu ya untuk mengaktualisasikan diri mungkin ya. Nah, tapi sahabat Bawaslu, kali ini kita bicara bonsai bukan sembarang bonsai gitu. Tapi bonsai ini adalah pengantar agar kita bisa memahami lebih jauh terkait dengan tupoksi kita di hukum humas data dan informasi. Kalau tadi Pak Kardif menggambarkan bahwa ketika kita membuat bonsai itu harus diperhatikan estetikanya, ranting-ranting yang terorganisir gitu, yang sauyunan, yang indah gitu, sehingga bisa menghasilkan karya, bahkan bisa dikontestasikan menjadi juara. Dan tentu tidak hanya memberikan kepuasan bagi diri sendiri gitu ya Pak Kardif ya, tapi juga memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, kita kembali ke konteks tupoksi kita di Bawaslu, Pak Kardif izin. Nah, bagaimana Pak Kardif mengelola divisi yang relatif banyak sekali urusannya, dari mulai hukum, humas, hubungan masyarakat gitu, dan juga datin, data dan informasi. Bisa diceritakan kepada publik? Ada 3 bagian yang harus saya manage dalam kepala saya. Pertama itu hukum kan, bagaimana saya mengelola hukum sebagai supaya bagian ini menjadi bagian yang bisa mensupport divisi-divisi yang lain kan. Ya, di samping rutinitas kita mengkaji peraturan-peraturan Bawaslu, PKPU, undang-undang, juga persoalan-persoalan yang secara sporadis terjadi di masyarakat kan, itu juga harus kita kita combine ya, kita sikapi kan secara serentak ya, secara serentak, secara tiba-tiba. Apalagi yang berkaitan dengan konteks isu-isu kepemiluan ya Pak Kardif ya. Apalagi seperti itu harus sudah masif ya, kita pikirkan, kita kuasai. Itu tentunya harus benar-benar dimiliki sumber daya di bagian hukumnya ini, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kehumasan. Ini salah satu bagian yang juga harus saya kuasai atau harus saya tanggung jawabi, bagaimana mempublish
seluruh kegiatan Bawaslu Kota Bandung, bagaimana kita harus mempresentasikan ke masyarakat layak, masyarakat banyak tentang kegiatan, tentang ya seluk beluk Bawaslu ya, bukan cuma kegiatan-kegiatan tapi potensi-potensi, aturan-aturan, kegiatan-kegiatan seluruhnya itu harus dipublish melalui kehumasan ini, yang di dalamnya itu kan terdiri dari media sosial. Ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ya, bahkan website juga kan. Jadi semua perangkat media sosial itu kita gunakan, kita aplikasikan, kita garap biar masyarakat yang menyukai Instagram bisa lihat di Instagram. Masyarakat yang suka Facebook bisa lihat di Facebook, dan begitu seterusnya. Nah, itu kita dorong, dan beberapa kali kita alhamdulillah mendapatkan reward ya, artinya apresiasi dari Bawaslu Jawa Barat gitu tentang kehumasan ini. Dan yang ketiga, data dan informasi. Nah, bagian data dan informasi juga ini salah satu yang sangat krusial, yang harus yang harus ditanggung-jawabi oleh saya, khususnya tentang collecting data. Jadi data-data di Bawaslu ini bukan cuma data di divisi saya saja, tapi seluruh data dari mulai jajaran kesekretariatan, divisi-divisi yang ada, divisi pengawasan, divisi sengketa, divisi SDM, divisi penindakan pelanggaran, termasuk divisi yang saya ampu juga, seluruh datanya itu harus safety kan, harus aman dikelola oleh divisi ini. Nah, itu banyak hal yang butuh untuk dipikirkan kan tentunya gitu. Ya seperti itu gitu Bang Azmi. Okay. Sobat Bawaslu, rasanya kalau kita bicara dari konteks yang general gitu ya, mungkin tergambar sekelumit gitu ya permasalahan di hukum humas data dan informasi gitu ya Pak. Karena cakupan untuk bicara soal hukum saja harusnya fokus gitu ya Pak. Kemudian humas saja sebetulnya harusnya ada divisi tersendiri gitu. Apalagi juga data dan informasi yang mengurusi semua data ke divisi di setiap lembaga di itu gitu ya Pak. Nah, kalau kita bicara soal konteks hukum ya Pak ya. Selain tadi Pak Kodir telah menjelaskan bahwa kita ini harus memahami regulasi kepemiluan yang memang sedang happening gitu ya, yang memang menjadi kajian atau bahkan isu-isu aktual yang memang berkaitan dengan konteks permasalahan pemilihan umum. Apa sih sebetulnya kendala yang dihadapi Pak Kodir selama ini, dan bagaimana kita bisa mengharmonisasikan soal isu hukum ini di internal Bawaslu Kota Bandung? Kendala pasti ada ya, kendala pasti ada, tantangan juga pasti ada, dinamika juga pasti ada, tapi ya saya secara pribadi sebagai koordinator divisi hukum dan teman-teman di staf divisi hukum, humas dan data informasi ini memang kompak ya. Jadi seberapa besar pun tantangan itu, kendala itu, dinamika itu, ini pasti bisa terselesaikan. Dan betul tadi, sebetulnya mestinya ada divisi humas tersendiri kan, divisi hukum tersendiri, divisi data informasi tersendiri. Itu idealnya gitu. Tapi mungkin hal ini belum sampai ke tingkat itu. Selain itu juga tadi kan Pak Kodir juga sempat jelaskan bahwa kita ini berkewajiban untuk terus bisa mengupgrade pengetahuan soal hukum Pak Kodir ya. Nah, dalam proses mengharmonisasikan di internal pimpinan itu sepertinya bagaimana sih Pak Kodir? Karena ini kan kajian tentang hukum ini berkaitan dengan soal keputusan kelembagaan kita kan Pak Kodir. Iya ya, itu salah satu kendala juga ya, salah satu kendala. Satu sisi divisi hukum ini harus merumuskan kan, membuat sebuah kebijakan tentang sebuah problem-problem yang ada. Itu satu sisi kan. Bagaimana divisi hukum ini menyikapi problem yang ada, khususnya tentang kepemiluan kan tentunya. Nah, tapi sisi lain di Bawaslu di mana saja ya, di Bawaslu di mana saja itu ada
pleno kan. Ya. Nah, pleno yang sebetulnya menjadi Mekanisme pengambilan keputusan. mekanisme paling akhir ya, paling akhir untuk membuat sebuah keputusan. Jadi pandangan divisi hukum tentang kebijakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada itu belum tentu ya, belum tentu menjadi akhir dari sebuah keputusan. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan, sebuah kendala, sebuah dinamika juga bagi divisi hukum. Dengan satu sisi harus membuat sebuah kebijakan, sisi yang lain harus menerima pleno sebagai kesepakatan bersama lembaga gitu. Baik, Sobat Bawaslu, dari sini kita bisa melihat gitu ya kompleksitas dari konteks bagaimana manajerial dan juga bagaimana pelaksanaan kewenangan dari tupoksi hukum ini ya Pak Kordip. Nah, kemudian Pak Kordip terkait dengan konteks kehumasan, apa sebetulnya yang menjadi kendala atau permasalahan khususnya di internal di Bawaslu Kota Bandung ini? Oke, kehumasan ini cukup menarik sebetulnya ya, dan saya berharap di divisi hukum data dan informasi ini Humas menjadi salah satu pionir yang memunculkan bahwa divisi ini menjadi divisi yang hidup, divisi yang dinamis, divisi yang kreatif gitu. Ini di Humas ini kan ada beberapa media ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, bahkan website. Nah, ini pintu sebetulnya ya, pintu untuk semua orang bisa mengakses Bawaslu Kota Bandung. Nah, tinggal bagaimana nih kapasitas kita. Kita itu sebetulnya ditantang oleh publik kan untuk menyajikan kegiatan-kegiatan atau untuk menyajikan apa sih yang mau disajikan oleh Bawaslu Kota Bandung terhadap masyarakat. Ini kan sebetulnya kita ditantang dan medianya banyak sekali gitu. Tinggal bagaimana saya selaku koordinator divisi dengan teman-teman staf yang ada itu merespon keinginan, kemauan, harapan publik yang sekarang itu bisa mengakses dari mana saja. Nah, itu sebetulnya jadi PR besar, dan bagi saya ini sebuah tantangan, dan saya paling suka dengan tantangan gitu. Jadi saya tetap optimis, teman-teman juga tetap optimis di staf Hudatin ini. Jadi termasuk program kita optimis program kita yang optimis ini gitu ya. Nah, ini salah satu jawaban kan dari divisi ini terhadap masyarakat, terhadap publik, bahwa hari ini kita stepnya sudah ke podcast, dan tunggu selanjutnya ada lagi program yang akan kita sajikan kan gitu. Boleh ada bocoran mungkin Pak Kordip? Boleh ya? Oke, kalau jadi stepnya itu nanti kita akan ada capil, ceramah pemilu dengan pengambilan konten yang cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan podcast, dengan YouTube yang biasa. Tunggu saja nanti. Nah, oke. Nah, Sobat Bawaslu, semoga nanti bisa terus mengikuti program kita gitu. Yang next project adalah Capil Ceramah Pemilu. Oke. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan permasalahan di konteks hukum, kemudian kehumasan gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir Pak Kordip terkait dengan permasalahan dari data dan informasi. Ya, ini memang agak sulit ya kalau data dan informasi itu karena rigid ya, detail sebetulnya. Jadi harus benar-benar fokus, harus benar-benar detail, harus benar-benar safety kan gitu, harus benar-benar aman. Ada data yang bersifat fisik, ada data yang bersifat non fisik kan gitu nantinya. Nah, seperti kemarin kan data tentang apa itu C1 ya, data C1 yang setumpuk itu kan, itu juga harus dipikiran. Belum kita mikirin tentang fisik datanya, kita pikirin tempatnya, kita pikirin keamanannya, banyak hal yang harus kita pikirin dari persoalan data ini kan gitu. Nah, belum lagi data-data yang terus update kan, setiap bulan, setiap minggu data-data yang update, yang harus kita kelola juga kan, harus kita amankan, harus kita simpan di berangkas mana atau di flash disk mana, yang offline-nya misalnya apa, yang non fisiknya ya, itu harus disimpan di situ. Juga data-data yang tentunya apa ya,
berkaitan dengan Komisi Informasi mungkin ya Pak Kardif. Nah, data-data yang juga harus dilaporkan ya. Data-data yang harus dilaporkan ke Komisi Informasi. Apakah kita ini sebagai lembaga yang informatif atau lembaga yang non informatif? Kan ini tantangan juga kan terhadap bagian dari divisi saya ini, khususnya divisi data dan informasi. Jadi kita harus mempublish data-data itu ke masyarakat yang membutuhkan, tapi satu sisi kita harus mempublish, sisi yang lain ada bagian-bagian data yang memang tidak boleh untuk dipublish kan gitu, yang dikecualikan maksudnya seperti itu. Nah itu kan pikiran-pikiran yang harus dimanage, dikelola oleh seseorang atau oleh saya beserta teman-teman di staf itu yang betul-betul harus fokus, detail dan aman tentunya. Kalau misalkan kita cermati berarti hukum humas data dan informasi ini ada dapur internalnya juga gitu ya, dan juga ada wajah dari institusi Bawaslu itu sendiri ya Pak Kardif ya berarti. Nah, dimana kalau hukum berarti kita bicara soal proses rekomendasi pengambilan keputusan gitu. Kemudian humas dan data dan informasi proses pemberian informasi kepada publik dan juga penyajian data yang terbuka kepada publik ya. Iya. Betul Bang Azmi. Jadi ada sinergisitas antara bagian hukum, bagian kehumasan, bagian data dan informasi kan gitu. Itu harus sinergis kan, harus dikelola secara kompak, secara bersama-sama. Tapi harus terbagi juga. Bagaimana fokus ke hukum, bagaimana fokus ke humas, bagaimana fokus ke data dan informasi secara bersama-sama kan seperti itu. Nah itu yang cukup menarik sih sebetulnya. Bahkan izin Pak Kardif nih, kalau misalkan kita mau lihat struktur Bawaslu provinsi nih ya, kan kita di Provinsi Jawa Barat itu ada pimpinan yang mencakup wilayah kehumasan, dan ada pimpinan yang mencakup wilayah hukum dan datin. Gitu. Nah, kiranya bagaimana Pak Kardif ini koordinasi kita nih, karena kita mencakup 3 wilayah yang memang ada 2 pimpinannya. Oh iya betul. Nah di divisi hukum data dan informasi, hukum humas data dan informasi ini ke Bawaslu Jawa Baratnya itu ada dua divisi ya. Humas itu divisi kehumasan di Bawaslu Jawa Barat, sementara hukum data dan informasi itu ke divisi hukum data dan informasi di Jawa Barat. Jadi saya itu sebetulnya punya dua komisioner atau 2 divisi, divisi humas dan divisi hukum dan data informasi gitu. Tentunya ini satu divisi yang harus 2 koordinasi kan, koordinasi ke kehumasan dan koordinasi ke hukum data dan informasi tentunya. Betul. Kalau sejauh ini Pak Kardif bagaimana sih proses interaksi kita secara hierarkis gitu ya dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI gitu ya terkait dengan bagaimana tata kelola hukum, humas dan juga data dan informasi ini. Ya, memang kita itu tidak mandiri dalam pengertian seutuhnya ya. Walaupun misalkan persoalan hukum misalnya kita mengkaji persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya, tentu kita tidak mandiri membuat sebuah narasi hukum atau kebijakan hukum itu mutlak menurut Bawaslu Kota Bandung misalnya. Itu pun harus kita koordinasikan tentunya dengan Jawa Barat kan, dan mungkin Jawa Barat juga kalau persoalan hukum itu sangat krusial sekali, bahkan persoalan hukum itu belum ada misalnya, itu kan harus dikoordinasikan dengan RI. Jadi ada sinergisitas antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Bandung itu ada sinergisitas baik di bidang hukum, di bidang humas dan di bidang data dan informasi juga seperti itu. Kalau yang saat ini sedang digarap oleh kita bersama seprovinsi itu apa sih sebenarnya Pak Kardif terkait dengan data dan informasi? Oke, nah ini yang perlu kita support ya, dan ini sebagai kabar gembira nih, ada satu aplikasi yang dicanangkan oleh
Bawaslu Provinsi Jawa Barat ya. Jadi emang hanya ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Hanya ada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ya. Itu tentang si pedati ya. Itu adalah sistem pengelolaan data dan informasi. Nah, ini khusus dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan itu sudah disampaikan ya, sudah disampaikan oleh Bawaslu melalui rapor waktu itu bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki si pedati khusus untuk bagaimana nih mengelola data dan informasi itu melalui sistem yang baru ini, dan itu hanya di Bawaslu Jawa Barat. Ini perlu diapresiasi, dan Bawaslu Kota Bandung juga harus seperti itu nantinya kan, harus ada nuansa-nuansa yang khas versi Bawaslu Kota Bandungnya. Nah, ini walaupun belum berjalan secara maksimal, masih perlu ada pelatihan tentang bagaimana data-data itu dimasukkan dalam sebuah sistem, dan sistem itu bisa aman, sistem itu bisa safety, itu sedang berjalan ya, sedang berjalan antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Sobat Bawaslu, tadi kita telah membincangkan soal tupoksi hukum humas data dan informasi, kemudian permasalahannya gitu ya, dan juga apa sih agenda yang paling happening gitu ya di dalam divisi hukum humas data dan informasi. Nah, izin mungkin Pak Kordif ada pesan untuk sahabat Bawaslu di sana. Oke, jadi pesan saya terhadap publik ya, terhadap masyarakat di Kota Bandung khususnya. Jadi menghadapi tahun demokrasi tahun 2024 ini tahun bersejarah ya bagi kita semua masyarakat Indonesia, bahwa tahun itu adalah tahun pemilu, tahun demokrasi, di mana pemilihan baru pertama kali secara serentak di tahun itu kan, pemilihan dan pemilu, pilkada dan pemilu ya, itu akan terjadi di tahun 2024. Ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat, seluruh publik di Kota Bandung khususnya, bagaimana kita menyikapi itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita menyikapi itu, jadi karena ini pesta demokrasi ya kita harus happy kan, kita harus happy, kita harus cheer gitu kan, harus bahagia. Jangan dianggap susah ya. Ya, kan harus jangan dianggap susah, tapi ada prinsipnya. Masyarakat Kota Bandung harus cerdas dalam memahami regulasi. Jadi jangan sampai pemilu tapi kita ngeblank, nggak tahu apa sih aturannya, apa sih perundang-undangannya kan. Itu masyarakat yang apatis ya. Nah, masyarakat Kota Bandung harus cerdas. Jadi regulasinya diketahui gitu kan, baca-baca aturan perundang-undangannya, jangan sampai kita terpolitisir nantinya kan. Banyaklah kasus-kasus yang terjadi masyarakat yang kurang mengetahui regulasi. Nah, makanya itu penting buat masyarakat Kota Bandung untuk mengetahui regulasi. Pertama itu. Yang kedua, masyarakat jangan terprovokasi, sebab di momen-momen seperti itu bakal banyak informasi, berita-berita yang berseliweran kan, yang itu entah benar dan entah tidak. Nah, ini kan harus ditangkap, dicerna, benar enggak ini, jangan sampai itu mengkonsumsi hoax ya, mengkonsumsi informasi yang tidak jelas kan. Nah, itu masyarakat Kota Bandung harus cerdas sampai ke sana. Yang ketiganya, Bawaslu Kota Bandung ini hanya sebuah lembaga yang mengawal lajunya demokrasi di Kota Bandung khususnya dan umumnya di Indonesia ini. Karena sebagai lembaga pengawal tentunya komponennya masih minim kan, orang-orangnya sedikit, tidak semua persoalan kepemiluan, tidak semua persoalan demokrasi itu bisa dikawal oleh kami yang ada di Bawaslu Kota Bandung. Maka ada program pengawasan partisipatif. Ini sebuah filosofi kan, sebuah filosofi di mana masyarakat itu juga harus berpartisipasi mengawal menggawangi lajunya demokrasi ini biar jurdil. Jadi
masyarakat di Kota Bandung ketika menemukan sebuah pelanggaran ya jangan apatis kan tentunya, tapi harus berani melaporkan, harus berani mengawal kan gitu, bahwa ini demokrasi telah dicurangi misalkan, demokrasi telah disimpangkan, nah, seperti itu. Jadi masyarakat Kota Bandung mari bersama-sama dengan Bawaslu kita bawa demokrasi yang ideal memang dari sejak awal itu ke sebuah titik yang tentunya sangat demokratis kan gitu, buat kita semua, buat Bawaslu, buat masyarakat di Kota Bandung tentunya. Jadi sesuai tagline ya Pak Kardif ya. Jadi sama rakyat. nah gitu. Jadi ini kan tentunya sesuai tagline kan Bang Ajmi ya, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu gitu. Luar biasa Pak Kardif. Sahabat Bawaslu, telah kita simak pesan yang berharga tentunya dari Pak Kordif Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung dalam menyongsong pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Sayang sekali karena waktu yang terbatas. Sebetulnya saya masih banyak sekali pertanyaan Pak. Mohon nanti di momen selanjutnya. Mohon di momen selanjutnya mungkin kita akan membahas isu-isu yang lebih spesifik mungkin Pak Kordifnya. Sahabat Bawaslu, demikian sesi optimis yang kelima dengan tamu spesial kita Bapak Wawan Kurniawan MAG, Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung. Jangan lupa untuk stay tune terus di program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis, dan jangan lupa terus ikuti kanal YouTube kita dan juga media sosial kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kardif. Sama-sama.